Shalom, bangkit dan bercahayalah. Hari ini tema kita adalah perbuatanmu meninggikan namanya. Jadi perbuatan Bapak Ibu Saudara dan saya itu bisa meninggikan nama Tuhan. Bagaimana? Kita pelajari di dalam 2 Tawarik 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita fokus di ayat ke-8 Saudara. Ayat 8 bilang gini, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga ia mendudukan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Yang kita baru baca adalah pujian dari seorang ratu. Seorang ratu yang berasal dari daerah Sheba. Sheba adalah nama untuk tanah dan penduduk di daerah Arab Selatan. Artinya Sheba dan ratunya tidak mengenal Adonai Elohim, Allah orang Israel. Tetapi menarik, ketidakmengertian dia terhadap Allah orang Israel justru akhirnya membuat dia meninggikan nama Allahnya orang Israel. Kenapa? Karena perbuatan Raja Salomo. Itulah yang tadi saya bilang, perbuatanmu bisa meninggikan namanya. Nah, kita lihat bagaimana kita aplikasikan hal ini saudara. Yang pertama lihat, 2 Tawarik pasal 9 ayat yang kedua. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Yang pertama, saudara dan saya bisa meninggikan nama Tuhan jika kita memiliki hikmat. Wow. Karena Ratu Sheba tanya sama Salomo banyak hal. Dan Salomo bisa menjawabnya dengan lugas, dengan tuntas. Sampai seorang Ratu Sheba dari daerah Arab Selatan itu memuji Tuhan karena hikmat yang dimiliki Salomo. Pertanyaan saya, bagaimana kita sebagai orang percaya punya hikmat? Maka tulisan Raja Salomo di dalam Amsal 1 ayat 7 menjadi jawabannya. Firman Tuhan bilang ini, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Wow. Berarti kalau saudara dan saya ingin meninggikan nama Tuhan, saudara dan saya harus punya hikmat. Dan bagaimana kita bisa punya hikmat? Kita harus takut akan Tuhan. Artinya, kalau kita mau memuliakan nama Tuhan, mau membuat orang meninggikan nama Tuhan Yesus di tengah bangsa Indonesia ini, mari kita punya hikmat. Caranya, mari kita takut akan Tuhan. Coba perhatikan 2 Tawarik 9 ayat 3 dan 4 saudara. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumannya, dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Artinya hikmat itu bisa membuat Salomo mengatur segala hal dengan baik. Hikmat dari Tuhan membuat saudara dan saya juga bisa mengatur bangsa ini dengan baik. Amin. Mari kita mulai untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan kasih Tuhan buat bangsa ini. Caranya, milikilah hikmat. Bagaimana hikmat kita dapat? Takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami belajar kalau dulu Salomo dengan segala perbuatannya, karena hikmatnya yang dia dapat dari takut akan Tuhan, membuat Ratu Sheba bisa meninggikan nama Tuhan. Izinkan kami juga melakukan hal yang sama Tuhan. Supaya orang yang belum mengenal Tuhan di bangsa ini bisa meninggikan nama Yesus Tuhan. Melalui hikmat dan perbuatan yang kami lakukan. Berkati kami Tuhan, agar kami selalu takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa, terpuji-puji namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.